perkenalkan, nama aku Rafanila Husna dengan NIM 61201201400027, mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Hukum Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama. Pada video kali ini, aku akan mempresentasikan sebuah video penyelesaian uji hipotesis statistika di mata kuliah Statistika 2 sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir semester. Akan ada dua soal yang kita bahas, yaitu uji Z dan uji T. Yuk langsung masuk ke videonya. Berikut adalah lampiran soal nomor 1. Pada soal pertama diketahui nilai rata-rata yang akan diuji, yaitu Rp20.000, jumlah sampel atau N sebanyak 200 siswa, dan sigma atau simpangan baku sebesar Rp5.000. Karena terjadi kenaikan sebesar 1,06%, maka rata-rata sampel atau X bar dihitung menjadi Rp20.212. Selanjutnya saya akan menentukan hipotesis 0 sebesar Rp20.000 dan hipotesis 1 sebesar Rp20.000. Langkah kedua yaitu menentukan Z tabel alfa sebesar 0,05 karena menggunakan uji dua sisi maka dibagi 2 menjadi 0,025. Luas daerah pada tabel Z dihitung dengan cara 0,5000 dikurang 0,025 memperoleh hasil 0,4750. Berdasarkan tabel Z, secara manual diperoleh nilai Z tabel sebesar plus minus 1,96. Langkah ketiga yaitu menghitung Z hitung. Cara membaca rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi sigma per akar N. Lalu disubstitusikan data ke dalam rumus. Z sama dengan 20.212 dikurangi 20.000 dibagi 5.000 per akar 200. Hasil pembagian simpangan baku dengan akar sampel adalah 353,55. Kemudian 212 dibagi 355,55 menghasilkan Z hitung sebesar 0,60. Langkah keempat yaitu daerah keputusan. Daerah penolakan hipotesis 0 adalah apabila Z hitung lebih kecil dari negatif 1,96 atau lebih besar dari positif 1,96. Langkah kelima yaitu keputusan. Karena Z hitung sebesar 0,0 lebih kecil daripada 1,96, maka nilai tersebut berada di daerah penerimaan hipotesis 0, sehingga keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, pada tingkat keyakinan 95% belum terdapat bukti yang cukup bahwa rata-rata uang saku siswa berbeda dari Rp20.000 per hari. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal kedua diketahui mu0 atau rata-rata sebelum program sebesar 70, rata-rata sampel atau X bar sebesar 74, simpangan baku sebesar 10, jumlah sampel atau N sebanyak 25. Karena simpangan baku populasinya tidak diketahui dan jumlah sampel kurang dari 30, maka digunakan uji T. Hipotesis 0 sama dengan 70 dan hipotesis 1 sebesar 70. Lanjut ke langkah kedua, menentukan T tabel. Derajat kebebasan atau degree of freedom dihitung dengan rumus N dikurangi 1, yaitu 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Berdasarkan tabel T secara manual dengan alfa 0,01 dan derajat kebebasan 24, diperoleh T tabel sebesar 1,318. Langkah ketiga yaitu menghitung T hitung. Cara membaca rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi S per akar N. Selanjutnya data dimasukkan ke dalam rumus. T sama dengan 74 dikurangi 70 dibagi 10 per akar 25. 4 dibagi 2 menghasilkan T hitung sebesar 2. Langkah keempat yaitu daerah keputusan. Daerah penolakan hipotesis 0 adalah apabila T hitung lebih besar daripada 1,138. Langkah kelima yaitu keputusan. Karena T hitung sebesar 2 lebih besar dari T tabel sebesar 1,318, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 0. Langkah keenam yaitu kesimpulan. Pada tingkat keyakinan 90% terdapat bukti yang cukup bahwa program pembelajaran baru meningkatkan rata-rata nilai matematika siswa kelas A. Oke teman-teman semuanya, sekian video presentasi yang bisa aku sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perhitungan, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan karena aku masih dalam proses belajar. Semoga video yang bisa aku sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.